Di Jakarta, komplotan pencurian kendaraan bermotor yang terkenal sadis ditangkap polisi di kawasan Kelapa Gading. 2 dari 3 tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di parkiran sebuah kafe di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbekal rekaman ini, polisi kemudian meringkus 3 tersangka di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Karena melawan dan berusaha kabur saat hendak ditangkap, 2 diantaranya terpaksa ditembak kakinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 sepeda motor, 2 kunci letter T, dan 3 buah senjata tajam. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual hasil curiannya sebesar Rp2.500.000 untuk pesta narkoba. Ada 2 pelaku itu yang memang mengeluarkan celurit, mengeluarkan celurit untuk merusak kunci ganda yang ada di parkiran. 2 motor diamankan, diambil oleh pelaku. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang buron. Sementara 3 tersangka yang telah ditangkap dijerat dengan pasal tentang pencurian dan terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita pekerja pabrik menjadi korban begal payudara saat pulang kerja melalui jalanan sepi di Desa Saubo, Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat berteriak hingga mengundang warga dan pelaku babak belur dihajar warga. Aksi pelaku begal payudara terhadap wanita pekerja pabrik di Jalan Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto ini terekam kamera CCTV. Setelah didahului pelaku, korban yang ketakutan menghentikan kendaraannya. Selanjutnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk langsung menghampiri dan memegang payudara korban. Korban pun mencoba kabur untuk menghindar, namun tetap dikejar pelaku. Hingga akhirnya korban berteriak mengundang perhatian warga di sekitar lokasi. Pelaku pun babak belur dihajar puluhan warga yang emosi dengan aksinya. Usai diamuk massa, pelaku RDF selanjutnya diserahkan ke Polsek Kutorejo bersama korban WDS untuk dilakukan pemeriksaan. Terus dipepet sehingga korban putar balik minta pertolongan warga yang pada saat itu banyak nongkrong di warung Ketidur Gang 1. Dan berteriak minta tolong-tolong, akhirnya dibantu oleh warga untuk mengamankan pelaku. Kini kasus begal payudara ini diserahkan ke unit PPA Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah kontrakannya. Diduga menjadi korban pembunuhan, jenazah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad tanpa busana di sebuah kontrakan di perumahan Kesuma Permai 2 Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan bersimbah darah di dalam kamar. Korban diketahui bernama Yundi Efran, tinggal seorang diri di rumah kontrakan tersebut. Diduga korban dibunuh lantaran berdasarkan pemeriksaan polisi ditemukan luka menganga di bagian dada. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Ditemukan di rumahnya dia lagi ngontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit kemudian seperti apa? Lukanya kemana? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi terkait penemuan jasad ini. Kasusnya ditangani Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya yang mengaku ketua salah satu ormas nekat berjalan melawan arah di jalur one way di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ditegur, seorang pria itu justru marah dan menendang mobil.
Seorang pria mengamuk dan marah saat ditegur seorang warga karena berjalan melawan arah di jalur one way di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bukannya mengalah, pria yang mengaku ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang itu justru naik pitam hingga nekat menendang mobil korban dan berusaha merampas ponsel korban. Pelaku juga sempat mengancam korban. Beruntung keributan mereka direlai warga sekitar. Terkait peristiwa itu, pihak Ormas kemudian meminta maaf atas tindakan oknum anggotanya. Keributan itu terjadi karena salah paham karena mobil berpapasan di jalan alternatif. Pemuda Pancasila meminta maaf atas insiden tadi siang antara Mas Wisnu dan saudara Michael. Jangan salah paham dan kami mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi dengan viralnya permasalahan ini. Ini memang jalan lingkungan, jadi jalan lingkungan di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, yang sementara sebagai alternatif atas terjadinya jalan yang longsor itu. Dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dengan tidak melanjutkan kasus itu ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien diduga mabuk biji kecubung di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bertambah setiap harinya. Terbaru, jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa sebanyak 47 dan diantaranya meninggal dunia. Jumlah pasien yang diduga mabuk biji kecubung kembali bertambah sebanyak 47 orang dari jumlah 44. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pasien dari Kota Banjarmasin sebanyak 26 orang, Banjarbaru 3 orang, Kabupaten Banjar 7 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Kapuas 3 orang, Batola 6 orang, dan Kota Baru 1 orang. Kasih Humas dan Informasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Budi Harmanto mengatakan, kebanyakan kondisi pasien saat ini masih belum dapat diajak bicara. Indikasi dari hasil pemeriksaan awal para pasien terindikasi mengonsumsi 3 macam, yakni obat-obatan, minuman, dan biji kecubung. Namun itu masih pemeriksaan tahap awal dan perlu pendalaman. 47 ini masih belum bisa komunikasi semua, Pak? Rata-rata demikian. Nah, indikasi awal pemeriksaan demikian ya. Ada obat, ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Sedangkan untuk yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, keduanya merupakan warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan.